الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, puja dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia serta nikmat, rahmat, taufik dan inayahnya kita dapat menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Tidak lain adalah satu tanda ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah keharibaan alam junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat-sahabat beliau, dan termasuk mudah-mudahan kita menjadi golongan kelak yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini Al-Faqir Khatib berwasiat kepada diri dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa mari kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian intifari awamirillah wajtinabu nawahih, yaitu melaksanakan, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarangnya. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita saling memupuk rasa tali persaudaraan. Lanjutan dari ayat surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutan ayat ini adalah perintah untuk kita saling menguatkan, merekatkan tali persaudaraan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini artinya bahwasanya merekatkan tali persaudaraan itu bagian dari manifestasi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, namun ada satu pikiran dan ide gagasan yang besar yang perlu kita renung-renungkan dan sangat kontekstual dan sangat berguna untuk kita terapkan pada era saat sekarang ini. Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menyampaikan, atau beliau menyampaikan 3 gagasan dari persaudaraan yang harus kita miliki. Antara lain adalah yang pertama, persaudaraan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan kiblat kita, atas landasan tauhid, atas kesamaan kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat inilah yang menjadikan kita bersaudara, bagikan keluarga besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang beriman, kaum muslimin itu diibaratkan dengan satu bangunan.
muslimun kan bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Bahwasanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu diibaratkan bagaikan satu bangunan, yang mana bagian yang satu saling menguatkan bagian yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengibaratkan orang-orang yang beriman itu adalah bagaikan satu jasad, yang mana apabila salah satu merasakan sakit, bagian yang lainnya pun merasakan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasadi. Bahwasanya perumpamaan orang yang beriman, orang mukmin, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi, dan dalam hal saling menyayangi di antara mereka, itu bagaikan satu jasad, yang mana apabila satu merasakan sakit, maka seluruh jasad ikut merasakan. Sidang Jumat yang muliakan Allah, pilar ukhuwah yang pertama yang sangat penting adalah kita memupuk tali persaudaraan antara sesama kita, orang-orang yang beriman. Oleh karenanya tidak ada lagi alasannya kita untuk saling berpecah di antara sesama muslim, baik itu dikarenakan oleh agenda-agenda keduniawian, perbedaan pilihan politik, atau hal-hal yang memang kita dimungkinkan berbeda, yaitu misalnya perbedaan mazhab beribadah misalnya. Tidak ada lagi alasan hal-hal tersebut bisa memecah belah ukhuwah kita. Lalu yang kedua, pilar yang utama ukhuwah yang juga penting untuk kita pupuk terus adalah, menurut Hadratus Syekh Hashim As'ari, adalah ukhuwah wataniyah, yang mana karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita, atau kita telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini faktanya kita menjadi satu negara, satu negeri yang sudah menandatangani atau bersepakat dengan perjanjian, yaitu bahwasanya kita saling bahu-membahu, tolong-menolong. Dahulu ketika kita mengusir penjajah nenek moyang kita, bersama-sama dengan elemen masyarakat lain, baik itu dari suku-suku, golongan, bahkan agama-agama pun, sepakat kita berbangsa atau bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, menurut Hadratus Syekh Hashim As'ari, persaudaraan berdasarkan kesamaan atau kesatuan tanah air juga perlu dan wajib kita pupuk. Karena apa? Karena seseorang tidak pernah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita memerangi orang lain lantaran perbedaan keyakinan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwasanya tidak ada larangan bagimu terhadap orang-orang yang tidak beriman, atau terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu, dan terhadap orang-orang yang tidak pernah mengusirmu dari negeri-negerimu, untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, maha menyukai orang-orang keadilan atau orang-orang yang adil. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasanya poin persaudaraan di antara tanah air ini juga ialah yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau melakukan perjanjian dengan warga atau masyarakat Madinah, yang mana elemen masyarakat yang terdapat atau yang tinggal di Madinah tidak hanya dari kalangan kaum muslimin, ada kaum muhajirin,
kaum Ansar, Muhajirin yaitu kaum muslimin yang berhijrah, berimigran dari kota Mekah ke kota Madinah, dan kaum Ansar adalah kaum warga pribumi di Madinah yang menyambut kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah. Dan masih banyak suku-suku kabilah yang lainnya di kota Madinah, seperti kabilah-kabilah Yahudi misalnya, ada Bani Qainuqah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, yang walaupun pada faktanya sejarah mencatat karena pengkhianatan mereka diusir dari Madinah. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan mereka terusir dari Madinah bukan lantaran mereka beragama atau berkeyakinan berbeda dengan kaum muslimin, akan tetapi perbuatan mereka yang telah berkhianat dan melanggar perjanjian damai itulah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Udzina lil ladzina yuqatilu bi annahum zulimu. Bahwasanya diizinkan berperang tatkala seseorang tersebut dianiaya atau dizalimi. Dalam hal ini kaum Yahudi adalah kaum yang dahulu melakukan perjanjian bersama Rasulullah. Di saat yang bersamaan ketika musuh menyerang, kaum kafir Quraisy menyerang, mereka bahkan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, bahkan ikut memprovokasi kaum muslimin. Inilah yang menjadikan Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah. Setelah perang Badar selesai, agenda berikutnya adalah membersihkan para pengkhianat bangsa, yaitu di negara Madinah. Begitu juga ketika terjadi pada perang Khandaq, Bani Quraidah enggan mengirim pasukannya untuk saling bahu-membahu membantu untuk mengusir musuh, padahal perjanjian pada piagam Madinah adalah semua kabilah-kabilah, suku-suku dari setiap elemen masyarakat di Madinah bahu-membahu ikut bersama-sama saling tolong-menolong apabila diserang oleh musuh. Akan tetapi justru pengkhianatanlah yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pada masa itu Bani Quraidah tidak ikut dalam perang Khandaq. Bahkan lagi-lagi mereka mengirimkan informasi kepada musuh pada saat itu. Lalu yang ketiga Bani Nadir. Bani Nadir pun terusir dari Madinah lantaran mereka melakukan sebuah pengkhianatan yang berusaha melakukan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, orang diperangi bukan lantaran perbedaan keyakinannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lantaran mereka menjadi pengkhianat. Dalam hal ini pengkhianat negara Madinah, pengkhianat bangsa. Dan orang juga diperangi apabila mereka memerangi kita. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Dan perangilah orang-orang yang mereka itu memerangi kamu. Tapi ingat, wala ta'tadu. Tapi janganlah engkau di dalam berperang berlebih-lebihan. Artinya Islam mengajarkan kita bagaimana cara hidup berdampingan dengan sesama kita, baik itu orang-orang yang beriman, juga bagaimana cara kita berdampingan bersama dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita apabila kita diserang, kita tidak boleh lari dari permusuhan tersebut. Jadi orang Islam itu orang yang siap damai, dan di saat yang bersamaan orang yang siap dengan peperangan. Kaum muslimin yang ketiga menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwasanya pilar ukhuwah yang juga penting untuk kita bangun adalah ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah persaudaraan sesama anak Adam.
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan seluruh anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah kami muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di laut dan di daratan. Dan warazaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki yang baik-baik kepada mereka. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua suku, perbedaan ras, etnis dan lain sebagainya adalah untuk kita menyikapi dengan apa? Dengan saling mengenal, saling memahami. Suku satu mempelajari bagaimana kebiasaan adat istiadat yang lainnya. Demikian sebaliknya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai seluruh manusia, wahai engkau kaum manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan engkau, min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan engkau bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk saling kenal dan mengenal. Dan Allah SWT memberikan penegasan bahwasanya yang mulia di sisi Allah SWT bukan lantaran perbedaan ras dan lain sebagainya, akan tetapi karena ketakwaannya di hadapan Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwasanya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah bukan lantaran suku, etnis dan kelompok dan atau yang lain sebagainya, akan tetapi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan ketakwaan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واعلموا أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفار والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وانصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا وأعدائهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم زلزالا شديدا يا الله يا رب العالمين يا عزيز يا جبار ويا منتقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.